Alur cerita manhwa yang berjudul Seoul Station Necromancer, yang menceritakan kisah mantan siswa sekolah menengah yang bernama Kang Woo-jin, menemukan dirinya kembali ke bumi setelah secara paksa dipanggil ke planet asing selama 20 tahun. Ia segera menemukan bahwa bumi tidak sama, tempat normal seperti yang pernah dia ingat. Dengan kekuatan dan usia sebelumnya yang kembali ke nol, akankah Kang Woo-jin saat ia kembali untuk menjadi necromancer terkuat di bumi? Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Kita diperlihatkan kota Seoul 2021 dan beberapa orang sedang menunggu sang pria kacamata di sebuah jalan sempit. Dengan wajah acuh tak acuh sang pria kacamata sambil membaca buku dan berkata kepada mereka, "Apa yang ingin kau katakan? Katakan cepat, atau aku akan terlambat ke sekolah," ujar sang pria kacamata. Dengan berjalan begitu saja seraya melewati mereka, sang pria kacamata mengatakan, "Baiklah, kalau tidak ada yang mau kau katakan, aku akan pergi," ujar sang pria kacamata. Seorang berkata sambil tertawa kecil, "Hahaha, lihatlah Suhyuk, kau benar-benar terabaikan." Dengan kesal Suhyuk menyiapkan pukulan ke arah pria kacamata seraya berkata, bocah ingusan, berhenti di sana, dasar bajingan." Saat pukulan Suhyuk mengarahkan ke pria kacamata, dengan sigap pria kacamata menutup bukunya dan memberikan bogem ke Suhyuk. Dan Suhyuk terjatuh sambil menyeringai menahan sakit. Suhyuk berkata, "Dasar sialan," sambil memegang pundaknya. Pria kacamata mengatakan, "Aku tidak peduli jika kau membuliku, tapi jangan kau memilih bertarung denganku. Hidupku sudah banyak beban tanpamu." Dengan muka sinis Suhyuk berkata, "Jangan sok kuat, kau akan tamat sekarang." Dengan tangan di punggung pria kacamata berkata, "Benarankah?" ujarnya ke Suhyuk. Tiba-tiba teman Suhyuk memegang tongkat besi sambil memukul-mukul ke tangannya dan berkata, "Hei, apa kau pikir kami cuma pajangan?" Sambil memukul tongkat besi ke kepala pria kacamata, dan dengan darah yang keluar dari kepalanya sambil terduduk lemas menahan sakit, Suhyuk berkata, "Sakit tidak Jaemin, kurasa sakit sekali. Makanya menyerah saja, kau harus tahu posisimu sekarang." Dengan kesal Jaemin berkata, "Persetan denganmu Suhyuk." Dengan ekspresi kesal Suhyuk berkata, "Bajingan ini masih mau bertahan, kita lihat saja berapa lama kau bisa bertahan. Kalahkan dia," kata Suhyuk memerintah teman-temannya. Saat mulai melakukan penganiayaan, tiba-tiba muncul partikel-partikel kecil. "Apa ini?" ujar teman-teman Suhyuk. Setelah partikel-partikel kecil menghilang, mereka bingung dengan bertanya-tanya, "Apa itu tadi?" ujar teman Suhyuk. "Apakah ada sesuatu yang muncul?" Suhyuk berkata, "Bagaimana kau bisa tahu? Yang aku lihat cuma kilatan." Ternyata anak ini masih bertahan. Dengan menginjak kepala Jaemin, Suhyuk berkata, "Tetaplah sujud bajingan." Diperlihatkan sang MC yang bernama Kang Woo-jin berkata, "Sial. Sejak 20 tahun tidak ada yang berubah." Suhyuk kaget sambil menatap sinis Kang Woo-jin dan berkata, "Apa?" Kang Woo-jin menatap Suhyuk dan berkata, Jadi seragamnya masih sama," ujar Kang Woo-jin. Dengan ekspresi kesal Suhyuk berkata, "Siapa gelandang ini?" ujarnya kepada Kang Woo-jin. Dengan kesal juga Kang Woo-jin berkata, "Siapa yang kau katakan bajingan? Oh, begitu sikapmu terhadap senior, dasar bocah ingusan." Teman-teman Suhyuk juga bertanya, "Apakah dia senior?" "Bagaimana ini?" ujar teman-teman Suhyuk. "Siapa yang peduli jika kau senior kami?
bagaimana sampah bajingan seperti ini bisa menjadi senior kami, ujar Suhyuk sambil mengacungkan tangannya ke dada Kang Wojin. Dengan santai Kang Wojin berkata kepada Suhyuk, apakah anak zaman sekarang sekasar ini? Apa begitu caramu berbicara dengan senior 20 tahun di atasmu, kata Kang Wojin. Dengan sombongnya Suhyuk tangannya di dada Kang Wojin dan berkata, kau ngomong apa? Pergilah sebelum aku menghajarmu sampai mampus. Karena tidak mampu mengontrol emosi, Kang Wojin mencengkram tangan Suhyuk sambil berkata, hei junior, jika kau tetap seperti ini aku akan mematahkan lenganmu. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Kata Suhyuk kepada Kang Wojin. Dengan menyiapkan pukulannya Suhyuk ingin menyerang Kang Wojin dan berkata, aku akan menghajar bajingan sepertimu. Akan tetapi serangannya masih dapat dihindari oleh Kang Wojin. Dengan memasang wajah yang serius Kang Wojin berkata, harusnya kau berhenti saat aku sedang santai. Seharusnya kau memperlakukan seniormu seperti di dalam surga. Ku tebak kau orang yang akan jera setelah diberi pelajaran. Tiba Kang Wojin mengangkat tangannya dan mengucapkan mantra-mantra. Setelah mencoba dan mencoba, Kang Wojin bingung kenapa mantranya tidak bekerja. Dan teman-teman Suhyuk keheranan dan bertanya kepada Kang Wojin, apa yang kau lakukan? Dengan kesal Suhyuk berkata dalam hatinya, mengapa hari ini sial sekali, ada bocah lemah yang bertindak sok kuat dan sekarang ada orang gak ada otak bertingkah seperti orang dungu. Tiba-tiba Kang Wojin melirik Suhyuk dan berkata, sepertinya mantra di sini gak akan berguna. Setelah itu dengan cepat tiba-tiba Kang Wojin mencentikan jarinya ke kening Suhyuk. Dan Suhyuk terlempar ke belakang dan menabrak dinding. Kang Wojin berkata, selanjutnya siapa lagi? Tanya Kang Wojin sambil tersenyum. Diperlihatkan Suhyuk CS terbaring di lantai setelah dihajar Kang Wojin. Keren sekali, dia mengajar mereka hanya dengan satu jari. Siapa orang ini? Kata Jaemin dalam hati. Lalu Jaemin mengucapkan terima kasih kepada Kang Wojin. Setelah berkenalan, Kang Wojin ingin menggunakan sihir teleportasi tetapi tidak bisa. Kang Wojin menanyakan kepada Jaemin dan berkata, hari ini tanggal berapa? Lalu Jaemin menjawab, sekarang tanggal 10 September tahun 2021. Dengan ekspresi terkejut Kang Wojin berkata, bukannya aku dipanggil 2016 dan aku di sana sudah 20 tahun, seharusnya sekarang tahun 2036. Karena tidak bisa menggunakan sihir teleportasi, Kang Wojin meminjamkan uang kepada Jaemin sebesar 2000 won, tetapi Jaemin malah memberikan uang sebesar 5000 won. Sambil menelusuri jalan Kang Wojin berkata, Jaemin orang baik, aku mendapatkan uang darinya, aku akan membalas kebaikannya nanti, ujarnya dalam hati. Diperlihatkan sekelompok tentara berdiri. Kenapa ada tentara berjaga di sana? Apakah ada kecelakaan? Ujar Kang Wojin. Saat ada dua wanita yang sedang lewat, Kang Wojin bertanya, kenapa ada tentara di depan pintu masuk Dugeon? Emang ada apa ya? Katanya. Dengan tertawa kecil wanita itu berkata, apakah paman berasal dari Korea Utara? Kita dibawa Kang Wojin masuk dalam gerbang bawah tanah dengan gembok yang terkunci. Saat sedang memperhatikan sekitar, Kang Wojin mendapat notifikasi dari sistem dan mengatakan, Anda telah memasuki Dugeon di pintu pertama stasiun Gwacheon. Dengan penuh kebingungan Kang Wojin bertanya, apa ini? Dan muncul lagi notif dari sistem dan berkata Dugeon ini sudah diselesaikan. Ada monster di dalam sebuah stasiun bis. Apa yang terjadi selama 5 tahun di bumi?
Tanya Kang Wojin dalam hati. Kalau begitu mending pulang dulu, ujar Kang Wojin. Saat ingin pergi tiba-tiba ada seekor monster rabbit menyerang. Kenapa ada monster yang seharusnya di Alphen ada di sini? Saat ingin menggunakan sihirnya ternyata tidak bisa digunakan. Kang Wojin melihat sebuah besi di lantai dan mengambilnya lalu menusuk kepala rabbit, dan rabbit itu pun terbunuh. Tiba-tiba monster rabbit muncul satu persatu. Dan dengan cepat Kang Wojin menghabisi monster rabbit, muncul notif dari sistem, level up, lalu diperlihatkan status window, nama Kang Wojin level 1, kelas Retromancer, transferred grade N, A, achievements S, energi power 0, magic power 0. Starts, strength 15, dexterity 13, stamina 17, intelijen 15, energi power 0, magic power, recovery 0, healing 0, domination 0, unlocked point 99. Tapi aku masih level 1, kata Kang Wojin. Aku akan semakin kuat jika Seoul dipenuhi makhluk kayak begini, katanya. Aku dapat start, skill dan poin karena turun dari level 99 ke level 1, skillku combination box. Achievement shop, ini apaan, tanya Kang Wojin seraya memegang dagunya. Kang Wojin membuka achievement shop dan dia bingung karena achievement shop tidak ada di Alphen. Kayak belanja online saja, ujarnya dalam hati. Yang aku butuhkan sekarang itu skill. Aku butuh skill search untuk menemukan item return stone, N, dan jika aku punya skill direct serta skeleton soldier summon lumayan bisa untuk melawan monster, ujar Kang Wojin. Ternyata untuk mendapatkan skill itu Kang Wojin harus mengeluarkan masing-masing 10 poin dan startnya belum cukup, dan Kang Wojin ingin meningkatkan poinnya terlebih dahulu sebelum membeli skill tersebut. Kang Wojin keluar dari kereta bawah tanah, ia hendak pulang ke rumahnya. Ada monster dan Dugeon. Ini bukan lagi dunia yang ku kenal, bukannya ini mirip dengan planet Alphen? Apa yang terjadi selama 5 tahun terakhir? Semoga tidak ada yang terjadi pada keluargaku, kata Kang Wojin. Kita dibawa di depan sebuah gedung, tempat ini kan seharusnya rumahku. Tapi kok bisa hilang dan ada gedung yang sangat besar berdiri di sini? Ujar Kang Wojin keheranan, apa jangan-jangan keluargaku sudah pindah jauh dari sini? Sepertinya aku sudah terlambat menjenguknya sekarang, kata Kang Wojin sambil menepuk jidatnya. Aku hampir lupa jika aku belum makan apa-apa hari ini. Dan Kang Wojin membeli semangkuk ramen, 1 botol Coca-Cola, dan 3 bungkus makanan lainnya. Ah, enaknya rasanya seperti kembali ke bumi. Tapi dengan uang yang segini aku tidak bisa pergi ke warnet, apalagi untuk biaya penginapanku, ujar Kang Wojin dalam hati. Apakah malam ini aku harus tidur di dalam ruangan bas bawah tanah? Tapi ruangan bawah tanah sudah jadi sarang monster, ujar Kang Wojin. Tiba-tiba Jaemin muncul dan mereka sama-sama terkejut. Kang Wojin berkata, pas banget aku mau nelpon kamu. Sepertinya aku tidak ditakdirkan mati sekarang. Jaemin seperti orang ketakutan berkata, kenapa kamu nyariin aku? Jawab Kang Wojin, apa ada orang tuamu di rumah? Kenapa kamu tanya begitu, timpal Jaemin? Aku sudah menyelamatkanmu. Ada yang perlu aku bicarakan dengan mereka, kata Kang Wojin. Orang tuaku sudah meninggal, kata Jaemin. Sambil menepuk jidatnya Kang Wojin berkata, turut berduka cita ya, apa kamu tinggal sendirian? Aku ikut ya. Kemana, kata Jaemin? Kemana lagi kalau bukan ke rumahmu, kata Kang Wojin sambil tertawa. Keesokan harinya,
Kita dibawa ke scene di mana Kang Wojin berada di SMA Mido, saat berbincang dengan gurunya. "Oh Kang Wojin, ternyata kamu masih hidup, kemana saja kamu selama ini? Semua orang mengira kamu sudah mati," kata gurunya. "Sudah sekian lama ya Pak," kata Kang Wojin sambil tersenyum. "Pak, sebenarnya saya ada perlu Pak. Apakah boleh saya mengecek data-data murid di sini?" kata Kang Wojin meminta izin. Kita dibawa ke scene dalam kelas, diperlihatkan Su Hyuk menggertak seorang wanita. Dan dia merangkul Jaemin seraya berkata, bocah kemarin kamu beruntung ya. Tiba-tiba entah dari mana ada seseorang membantumu. Apa sebaiknya kita lanjutkan yang kemarin? Aku mengerti, kata Jaemin. Tapi sebaiknya jangan di dalam kelas, ujarnya, tidak membuat keributan. Dasar kau bajingan, kau masih belum mengerti situasimu ya, kata Su Hyuk sambil mencengkram rambut Jaemin. Tiba-tiba terdengar suara mengatakan, "Sudah cukup," dan mereka menoleh ke arah sumber suara. "Buset, pas banget nih," ujar Kang Wojin. "Kamu bajingan yang kemarin," kata Su Hyuk. "Kalian para berandal cepat ikut aku," kata Kang Wojin. Diperlihatkan mereka berada di atas atap gedung. "Siapa dia? Dengar-dengar dia pernah sekolah di sini. Aku rasa dia akan bertarung dengan Su Hyuk dan gengnya. Dia sendirian melawan mereka. Udah gila ya," ujar murid-murid di sana. Su Hyuk terus menyerang, tapi pukulan gak pernah kena. "Woi sialan, jangan menghindar terus kayak tikus," ujar Su Hyuk. Kita dibawa kilas balik ketika Kang Wojin mengingat kejadian di Alphen. Orang-orang seperti ini ada di Alphen dan di bumi, orang yang percaya diri dengan kekuatannya dan suka membuat masalah, kata Kang Wojin dalam hati. Diperlihatkan di Alphen persekutuan Kasis, seorang pria memakai topeng, yang tidak disebutkan namanya, dengan kedua tangan di dadanya. Kang Wojin dikelilingi monster dan manusia. Kang Wojin bergumam, "Seorang yang berusaha memfitnahku dengan nama-nama yang aneh dan menghasut sekutu lainnya untuk menyerbu teritoriku." Kembali ke perkelahian Kang Wojin dan Su Hyuk. "Dasar bajingan," ujar Su Hyuk kesal. "Woi, apa kalian cuma berdiri saja?" Ucapan Su Hyuk memarahi teman-temannya. "Cepat keroyok dia goblok." Anak buah Su Hyuk pun mulai maju menyerang Kang Wojin. Satu persatu anak buah Su Hyuk dihajarnya hingga tepar. Dan sekarang hanya tinggal Su Hyuk seorang. Kang Wojin berkata, "Kenapa jadi linglung begitu? Sini maju," katanya. Mendapatkan provokasi dari Kang Wojin, Su Hyuk menyerang dan dia pun dihajar oleh Kang Wojin. Dengan wajah yang tak puas, Kang Wojin berkata, "Beneran deh kalian itu tong kosong nyaring," bunyinya kata Kang Wojin kepada Su Hyuk dan teman-temannya. Setelah perkelahiannya, Kang Wojin berjalan ke tepi dan melihat ke bawah. Terlihat wanita berambut pendek berjalan. "Ibu," gumam Kang Wojin, dan bersambung.